Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Halo Sobat Belajar, kali ini kita akan mempelajari teks laporan hasil observasi atau bisa disebut dengan teks LHO. Teks ini sangat penting karena membantu kita menyampaikan hasil pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa secara sistematis dan faktual. Yuk kita pelajari bersama. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu objek, situasi, atau fenomena yang diamati. Informasi dalam teks ini harus disusun secara sistematis, logis, dan juga berdasarkan fakta. Menurut Kenap 2005, teks laporan hasil observasi itu berisi klasifikasi atau penggolongan berdasarkan kategori tertentu, baik teknis maupun umum. Sementara itu, menurut Kosasih 2014 menjelaskan bahwa teks laporan hasil observasi itu merupakan uraian fakta hasil pengamatan terhadap suatu objek. Ada 3 sifat utama teks laporan hasil observasi, yaitu pertama, informatif, artinya memberikan informasi yang berguna bagi pembaca. Yang kedua, komunikatif, mampu menyampaikan pesan dengan jelas. Dan ketiga, objektif, karena didasarkan pada kenyataan atau fakta, bukan opini pribadi. Teks laporan hasil observasi memiliki 3 bagian utama. Yang pertama, definisi umum, yang berisi pengantar atau klasifikasi umum tentang objek yang diamati. Yang kedua, deskripsi bagian, menjelaskan bagian-bagian atau ciri khas dari objek tersebut. Dan yang terakhir, penutup, berisi simpulan singkat yang merangkum hasil pengamatan. Ciri-cirinya antara lain, ditulis berdasarkan fakta hasil pengamatan, bersifat objektif dan tidak memihak, menggunakan kata ilmiah dan bahasa baku, disusun secara lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Teks laporan hasil observasi memiliki beberapa unsur kebahasaan penting, yaitu yang pertama, kalimat definisi dan deskripsi untuk menjelaskan makna dan ciri objek yang diamati. Yang kedua, bahasanya baku sesuai dengan kaidah EYD dan KBBI. Yang ketiga, konjungsi atau kata hubung untuk mengaitkan antara kalimat atau paragraf. Yang keempat, frasa nomina sebagai kata benda utama. Dan yang terakhir, verba atau kata kerja untuk menggambarkan tindakan atau kegiatan dalam pengamatan. Tujuan dari teks laporan hasil observasi ini untuk memberikan informasi umum tentang berbagai kelas benda atau sesuatu yang dicermati seperti hewan, pepohonan, batu-batuan, telepon, genggam, dan sebagainya. Fungsi teks laporan hasil observasi antara lain: 1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan pengamatan. 2. Sebagai dasar dalam penyusun kebijakan atau keputusan. 3. Sebagai sumber informasi yang terpercaya. Dan yang keempat, sebagai sarana pendokumentasian hasil observasi. Adapun langkah-langkah penyusunan dalam laporan hasil observasi ini, yang pertama, yang harus kalian perhatikan, menentukan topik masalah yang akan diteliti ataupun yang diamati. Yang kedua, merencanakan cara menyelesaikan masalahnya. Yang ketiga, melakukan pengamatan sesuai dengan masalah yang ditentukan. Yang keempat, meneliti. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga penjelasan tentang teks laporan hasil observasi ini bermanfaat dan membuat kalian semakin semangat